Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansur Habibun Najar. Di sini saya akan menampilkan hasil dari konfigurasi DHCP yang saya gunakan menggunakan sistem operasi Linux Debian 10. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox untuk menjalankan VM-nya. Saya menggunakan 3 VM. Yang pertama itu saya gunakan untuk saya jadikan sebagai DHCP server. Kemudian yang kedua itu saya gunakan sebagai client 1, dan yang ketiga itu saya gunakan sebagai client 2. Nah, yang pertama yaitu kita akan masuk ke DHCP servernya. Nah, di sini kita login sebagai user root. Di sini saya akan menampilkan hasil konfigurasi LVM yang sudah dibuat pada saat proses instalasi. Nah, untuk menampilkan hasil konfigurasinya bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan lsblk di sini. Nah, di sini menunjukkan hasil dari konfigurasi LVM yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian saya akan menampilkan konfigurasi DHCP. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan hasil konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu untuk DHCP servernya. Itu bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini merupakan konfigurasi IP address yang saya lakukan untuk DHCP servernya. Nah, di sini konfigurasi IP address itu menggunakan interface and host tree, kemudian initnya itu static. Nah, IP address-nya yang saya gunakan ini yaitu 192.168.10.1, kemudian netmask-nya itu 255.255.255.248. Kenapa 248? Karena di sini saya akan menggunakan IP address yang menggunakan prefix /29. Nah, untuk networknya itu menggunakan 192.168.10.0 dan juga broadcastnya di update tempatnya itu merupakan konfigurasi IP address yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan menampilkan konfigurasi dari DHCP yang dilakukan tentunya di DHCP servernya. Untuk konfigurasi DHCP servernya itu ada di nano/etc/dhcpd.conf. Nah, ini merupakan konfigurasi DHCP-nya. Untuk kita lakukan konfigurasi DHCP-nya, kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, sampai ada kata-kata a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, di sini kemudian kita isi subnetnya menggunakan network dari IP DHCP-nya. Netmask-nya juga sama, kemudian range IP-nya kita masukkan menyesuaikan dengan IP-nya. Dan kemudian di sini ada option router, kita isi dengan IP dari DHCP-nya, kemudian broadcast address-nya kita isi dengan broadcast dari DHCP servernya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk DHCP server. Selanjutnya hasil dari konfigurasi ini saya tunjukkan lagi, yaitu untuk setting atau konfigurasi DHCP reservation. Nah, DHCP reservation ini saya tunjukkan untuk VM di client 2. Nah, VM yang saya gunakan sebagai client 2 di sini saya lakukan konfigurasi DHCP reservation. Nah, untuk DHCP reservation ini konfigurasinya seperti ini. Yaitu host dengan nama yang disesuaikan karena saya ingin melakukan konfigurasi DHCP reservation yang menggunakan client 2, maka saya kasih nama client 2. Nah, untuk hardware Ethernet-nya ini diisi dengan MAC address dari si VM di client 2. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya itu seperti apa, kita bisa langsung ketikkan IPA pada VM di client 2. Nah, untuk fixed address-nya saya isi menggunakan IP 192.168.10.5. Itu untuk konfigurasi DHCP reservation dan juga konfigurasi DHCP. Kemudian untuk konfigurasinya seperti itu.
maka kita akan masuk ke konfigurasi IP setiap kliennya. Nah, kita akan masuk ke klien 1. Ini klien 1. Kita login sebagai user root, kemudian masukkan passwordnya. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP di klien 1 itu sama caranya seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini konfigurasi IP-nya untuk klien 1. Nah, yang membedakan dari yang sebelumnya yaitu klien 1 ini menggunakan initnya DHCP, kalau yang sebelumnya itu menggunakan static. Nah, yang ini untuk kliennya kita gunakan DHCP agar si kliennya itu bisa menerima IP DHCP dari si DHCP servernya. Kita exit. Nah, untuk mengetahui apakah IP DHCP-nya itu sudah diterima oleh si klien ini, kita bisa mengetikkan IP A. Nah, ini sudah masuk tuh IP-nya. IP-nya itu yang diterima 192.168.10.2/29. Nah, kemudian untuk konfigurasi IP address pada klien 2 kita lakukan dengan cara yang sama. Di sini kita login sebagai user root, kemudian masukkan passwordnya. Lalu untuk konfigurasinya masih sama, yaitu nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini untuk konfigurasinya sama seperti klien 1, yaitu disetting menggunakan init DHCP. Yang membedakan dari klien 1 dan juga klien 2 itu menggunakan konfigurasi DHCP-nya. Kalau klien 1 itu menggunakan konfigurasi DHCP yang biasa, sedangkan konfigurasi DHCP di klien 2 itu menggunakan DHCP reservation. Nah, untuk mengetahui apakah IP DHCP reservation dari klien 2 ini sudah masuk atau sudah diterima, itu kita ketikkan dengan cara IP A, sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini sudah diterima bahwa IP klien 2 ini mendapatkan IP 192.168.10.5/29. Nah, itu untuk konfigurasi IP dari setiap kliennya. Yang selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian koneksi dari setiap klien atau setiap perangkat. Yang pertama itu kita lakukan di klien 1 terlebih dahulu. Ini sudah pindah ke klien 1. Nah, caranya untuk melakukan uji koneksi, kita bisa dengan cara melakukan ping. Pingnya itu ke IP dari si DHCP servernya, yaitu 192.168.10.1. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah ada reply atau balasan dan sudah bisa terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian untuk uji koneksi di klien 2, kita masuk ke klien 2. Kemudian kita lakukan yang sama juga, ping 192.168.10.1 untuk IP dari DHCP servernya. Nah, di sini juga bisa terkoneksi dengan baik. Nah, untuk uji koneksi dari klien 1 ke klien 2, kita juga bisa melakukan dengan cara ping. Pingnya itu kita lakukan dengan cara ping IP dari si klien 2-nya 192.168.10.5. Itu untuk IP klien 2. Nah, di sini juga sudah terreply atau sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian dari sisi yang sebaliknya, klien 2 ingin melakukan ping atau uji koneksi ke klien 1, itu juga bisa langsung memasukkan IP-nya 192.168.10.2 untuk IP dari klien 1. Enter. Nah, di sini juga sudah bisa terkoneksi dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.